Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode yang berpusat pada pembelajaran. Jadi, tonton sampai akhir ya. Oke, apa aja sih metode yang berpusat pada pembelajaran itu? Yang pertama ada Total Physical Response Method, yang kedua ada Silent Way, dan yang ketiga ada Counseling Learning Method. Total Physical Response Method adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh Dr. James Asher. Total Physical Response adalah metode pembelajaran bahasa yang membangun koordinasi antara ucapan dan tindakan. Karakteristik Total Physical Response Method: yang pertama, latihan-latihan kalimat perintah. Yang kedua, pada tahap pertama metode TPR ini, guru bertindak sebagai model atau contoh. Penggunaan metode Total Physical Response. Yang pertama, latihan dengan menggunakan perintah atau imperative drill. Yang kedua, dialog atau conversational dialogue. Yang ketiga, bermain peran atau role play. Kelebihan metode Total Physical Response: yang pertama, menyenangkan dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan banyak persiapan pada pihak guru. Yang ketiga, mudah diingat. Dan yang keempat, memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Kekurangan Total Physical Response: yang pertama, siswa tidak dapat mengekspresikan pikiran mereka. Yang kedua, tantangan bagi siswa pemalu. Dan yang ketiga, metode ini terbatas karena tidak semua materi dapat dijelaskan dengan metode ini. Silent Way adalah salah satu metode yang ditemukan oleh Caleb Gattegno. Silent Way yaitu salah satu metode pembelajaran di mana siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi dari siswa. Karakteristik Silent Way menurut Stefik 1980. 1. Pengajar harus menjadi unsur bawahan atau subordinate dari pembelajaran. 2. Pembelajaran tidak hanya sekedar proses peniruan atau pelatihan. 3. Pengajar berupaya untuk tidak mengintervensi aktivitas pengajaran. 4. Ketika bekerja, pengajar berusaha menghubungkan berbagai pengalaman yang diperoleh selama proses belajar bahasa pertama. Berikut deskripsi aspek-aspek prosedural permulaan Silent Way berdasarkan karya Stefik. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Kelebihan metode Silent Way: yang pertama, kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. 2. Dapat membantu fungsi memori siswa itu sendiri. Kekurangan Silent Way: 1. Dipandang tidak praktis di ruangan kelas karena siswa membutuhkan masukan atau input yang lebih banyak dari guru. Counseling Learning Method merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa dengan menekankan peran seorang guru sebagai konselor dan siswa sebagai klien. Karakteristik Counseling Learning Method: 1. Usaha siswa untuk berkomunikasi secara ikhlas. 2. Inti metode ini adalah hubungan psikologis antara guru dan siswa yang dibangun atas dasar keikhlasan, keakraban, dan keterbukaan. Kelebihan Counseling Learning Method: 1. Adanya aktivitas mandiri pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar. 2. Belajar bahasa asing dilakukan dengan kerjasama sehingga membentuk rasa percaya diri. 3. Memacu kemampuan siswa dalam menerapkan pola-pola komunikasi dengan bahasa asing yang sedang dipelajari. Kekurangan Counseling Learning Method: 1. Tidak cocok untuk pemula. 2. Evaluasi kemajuan pelajar, tes formatif, maupun evaluasi akhir program, tes sumatif lebih rumit dilakukan.